Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anakku kelas 3 yang Patris sayangi. Jumpa lagi bersama Patris di sini. Semoga kita semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Baik anak-anakku, hari ini Patris kembali menyumbang kalian untuk menyampaikan materi tentang tema 4. Namun sebelumnya marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, untuk kelas 3 hari ini Patris akan menyampaikan lanjutan ya, tema 4. Tema 4 dengan judul kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Pembelajaran 4. Nah, kalian silakan bukunya diambil, dibuka, dan menyimak apa yang akan Patris jelaskan, agar nantinya kalian bisa menyimak, bisa mempelajari, dan memahaminya dengan baik. Baik, silakan diperhatikan. Tahukah kamu kewajiban yang harus kamu lakukan agar tubuhmu sehat? Dan apa yang sudah kamu ketahui tentang hak mendapatkan makanan? Ya, jadi kalian harus tahu ini semuanya ya. Kalian bisa melihat di sini ada gambar buah-buahan. Ini adalah gambar tentang makanan yang sehat. Nah, kemudian selanjutnya kalian baca permasalahan berikut ini. Berilah saran apa yang sebaiknya dilakukan ya. Kemudian berdiskusilah dengan kelompokmu. Lalu sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Nah, ini karena kita belum masuk ya, kalian bisa berdiskusi dengan orang tua kalian masing-masing di rumah atau dengan teman yang mungkin dekat dengan rumah kalian ya, silahkan saja. Yang pertama, ibuku selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih. Aku lebih suka jajan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, ini adalah suatu permasalahan ya. Jadi ketika ibu sudah menyediakan makanan sehat ya, tapi ternyata kalian lebih suka jajan ya, atau membeli makanan di luar, atau bisa di warung ya, atau di mana saja yang penting ada makanan. Nah, ketika yang terjadi adalah seperti itu, apa yang harus kalian lakukan? Ini saran ya. Sebaiknya kamu memanfaatkan makanan sehat dan bersih yang disediakan oleh ibu ya, karena lebih sehat dan bersih tentunya jika dibandingkan dengan makanan jajan ya, karena kita tidak tahu apa yang sebelumnya terjadi di luar sana ya, entah mungkin cara memasaknya bagaimana, entah mungkin setelah dimasak mungkin ya menempatkan makanan itu yang sudah masak itu bagaimana, ditutup atau tidak ya, terkena debu atau tidak, dan lain sebagainya. Kita tidak tahu ya, oleh karena itu lebih baik adalah makanan yang kita sudah tahu asal usulnya, yaitu yang sudah dimasak oleh ibu ya, karena tahu bahwa makanan yang sudah disiapkan itu tentunya makanan yang sehat dan bersih, begitu ya. Terus yang permasalahan yang kedua, setiap hari ibuku menyiapkan sarapan pagi. Aku sering terburu-buru dan tak sempat sarapan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, jika yang terjadi seperti ini, apa yang bisa kalian lakukan? Ya, sebaiknya kamu lebih pagi lagi agar tidak terburu-buru ya. Jadi bangunnya ya tentunya ya. Jadi bangunnya kalian harus lebih pagi sehingga persiapannya lebih matang gitu ya. Jadi ada waktu lama untuk bersiap-siap sehingga tidak
terburu-buru, gitu ya. Terus yang ketiga, ibu menyampaikan bahwa tanganku harus bersih ketika menyentuh makanan. Aku merasa itu tidak penting. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, ini ya, ini permasalahan juga. Jadi sebaiknya sebelum menyentuh makanan, tangan dalam keadaan bersih. Karena tangan yang kotor akan membawa kuman dan bibit penyakit lainnya. Ya, ini sudah pasti ya. Jadi ketika kalian sehabis bermain, ya, apalagi bermain tanah ya. Nah, kemudian kalian akan makan. Nah, kemudian ketika kalian tidak membersihkannya terlebih dahulu, contohnya dengan mencuci tangan pakai sabun ya, maka apa yang terjadi? Nah, jadi yang terjadi biasanya yang terjadi adalah sakit perut. Karena apa? Karena tangan kalian sudah kotor tapi belum mencuci tangan. Kemudian kalian tiba-tiba mengambil makanan dan memakannya. Nah, ini. Jadi makanan yang sudah kalian makan, sudah ditelan ya, masuk ke dalam perut, ternyata ada bibit penyakitnya, contohnya kuman ya. Sehingga tidak berselang lama ya waktunya, biasanya kalian akan terjadi sakit perut. Nah, itu. Nah, oleh karena itu kalian harus selalu rajin mencuci tangan sebelum dan sesudah kalian makan tentunya ya. Seperti itu. Dan permasalahan yang keempat, ayah selalu mengingatkanku agar berdoa sebelum dan sesudah makan. Aku seringkali tidak melakukannya. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, ini perhatikan. Sebaiknya sebelum dan sesudah makan kita berdoa. Karena berdoa merupakan wujud rasa syukur. Karena banyak anak-anak seusia kita yang kesulitan mendapatkan makan ya. Jadi sebagai bentuk rasa syukur kita harus selalu berdoa ya. Kenapa? Yang sering kita lihat di di berita, baik di koran ataupun televisi ya, masih banyak anak-anak yang seusia kita itu masih kesulitan untuk mendapatkan makanan. Ya, oleh karena itu kita yang sudah diberikan rezeki yang lebih ya, sehingga kita bisa makan, bisa komplit ya, bisa pagi, siang, dan sore, atau 3 kali waktu makan. Nah, kalian harus bersyukur atas rezeki yang sudah didapatkan ya. Nah, seperti itu. Kemudian permasalahan yang kelima, ayahku selalu berpesan agar aku menghabiskan makananku. Aku masih sering makan bersisa. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, ini sarannya begini. Sebaiknya kamu mengambil makanan secukupnya saja sehingga tidak bersisa. Nah, kalau kalian memang sudah mengambil makanan ya, sebaiknya kamu menghabiskan makanan yang sudah diambil, gitu ya. Nah, jadi kalau memang kalian takut tidak bisa menghabiskan makanan yang banyak, maka ketika akan mengambil makanan, ya secukupnya saja, agar tidak bersisa nantinya. Ya, kalau memang sudah diambil, ya dihabiskan, jangan sampai bersisa, ya. Nah, itulah pentingnya untuk makan makanan yang secukupnya saja, tidak boleh berlebih. Artinya apa? Sehingga tidak membuang makanan. Karena apa? Mubazir ya, eman-eman, begitu ya. Karena kita kembali lagi mengingat ya, masih banyak saudara-saudara kita yang masih belum ataupun kesulitan untuk mendapatkan makanan. Oleh karena itu kita yang alhamdulillah sudah diberikan lebih, kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik. Jadi jangan sampai berlebih ataupun bersisa makanannya ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya bacalah kalimat-kalimat berikut, jodohkan kalimat-kalimat berikut dengan permasalahan di atas. Jadi 5 permasalahan tadi kalian urutkan ya. Jadi tulislah nomor di kalimat di dalam kurung. Nah, ini
tugas kalian itu ya. Nah, yang pertama, aku bersyukur ya masih memiliki makanan untuk dimakan. Nah, ini tadi nomor berapa untuk yang bersyukur ini tadi ya. Nah, ini kalian tinggal menuliskan angkanya saja. Misalkan nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 dan seterusnya. Letakkan di dalam kurung itu ya. Nah, oleh karena itu kalian harus membaca lagi, harus membuka buku lagi ya. Nah, kemudian yang kedua, sebelum makan tangan harus bersih dari debu dan kuman penyakit. Nah, oleh karena itu kalian harus apa tadi? Harus mencuci tangan. Nah, ini permasalahan ini cocok di nomor berapa nantinya ya. Silahkan dicari untuk nomor urutnya tadi. Yang ketiga, aku harus berhati-hati memilih jajanan. Makanan yang dijual di jalan sering dihinggapi lalat. Nah, oleh karena itu permasalahan ini sesuai dengan nomor berapa tadi ya. Silahkan dibaca lagi. Terus yang keempat, di pagi hari aku harus sarapan agar aku bisa belajar dengan semangat. Nah, ini nomor berapa tadi ya? Silahkan dilihat lagi catatannya. Nah, kemudian yang terakhir, aku tahu bahwa banyak anak seusiaku yang sulit mendapatkan makanan. Ya, nah ini harus kalian buka lagi tadi sesuai dengan nomor berapa urutannya ya. Di sini kalian cari nomornya. Nah, seperti itu untuk menjodohkan kasus ya yang tadi dengan yang ini sekarang ya. Nah, selanjutnya kalian perhatikan setiap malam Udin dan keluarganya makan malam bersama ya. Nah, Udin berbahagia karena bisa makan malam bersama keluarganya. Usai makan malam, ia berpikir tentang kewajiban dan haknya berkaitan dengan makanan. Ya. Nah, berikut adalah kewajiban dan hak tentang makanan. Bantulah Udin untuk memilih mana yang kewajiban dan mana yang hak. Salinlah kembali pada tempat yang tersedia. Nah, ini bisa kalian baca ya sendiri. Nomor 1, bersyukur atas semua makanan yang ada. Ya, ini termasuk hak atau kewajiban. Kemudian yang kedua, mendapat makanan sehat dan bersih. Nah, ini kewajiban atau hak. Ya. Kemudian yang ketiga, makan makanan yang sudah disediakan. Nah, ini termasuk hak atau kewajiban. Yang keempat, memilih makanan yang sehat. Terus mendapat sarapan pagi sebelum sekolah. Membaca doa sebelum dan sudah makan. Terus mendapat air minum yang bersih dan sehat. Kemudian mengambil makanan secukupnya. Kemudian 9, mendapat makan siang yang sehat dan bersih. Yang 10, menghabiskan makanan yang sudah diambil. Nah, dari ke-10 pernyataan ini, mana yang termasuk hak dan mana yang termasuk kewajiban ya. Nah, baik, Pak Tris hanya mencontohkan satu saja. Bersyukur atas semua makanan yang ada. Ini karena kita sudah diberi makanan ya, maka kita harus bersyukur. Nah, kalau bersyukur ini kewajiban atau hak? Ya, tentunya adalah kewajiban ya. Jadi nomor 1 ini kalian letakkan di mana? Di kewajiban. Kalian tulis bersyukur atas makanan yang sudah diberikan kepada kita ya. Nah, kemudian langsung kalian isi, tuliskan semuanya untuk kewajibannya di kolom kewajiban ya. Kemudian selanjutnya kalian cari pernyataan yang sesuai dengan yang termasuk hak di sebelah kanan ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kamu sudah mempelajari kewajiban dan hak yang berkaitan dengan makanan. Pernahkah kamu melaksanakannya di rumah? Nah, ceritakanlah. Tulislah di tempat yang telah disediakan. Nah, pengalamanku tentang makanan. Ya, contohnya, setiap hari aku makan. Ya, bermacam-macam makanan yang sudah aku makan. Makanan itu sudah dipersiapkan oleh ibu. Ya, sudah dimasak dan seterusnya. Oleh karena itu, atas apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita berupa makanan, kita wajib mensyukurinya.
ya. Kita wajib menjaga makanan ya, agar apa? Makanan itu sehat. Dan kita wajib memilih makanan yang sehat agar tubuh kita sehat dan lain sebagainya. Silakan kalian bisa berlatih sendiri ya untuk pengalaman tentang makanan ya. Silahkan kalian buat latihan sendiri ya. Nah, berikutnya, setelah makan malam, Udin membaca buku. Pada pukul 8 malam, Udin pergi tidur. Udin memiliki kewajiban untuk beristirahat. Mengapa beristirahat itu penting? Tuliskan 3 manfaat istirahat. Nah, manfaat istirahat apa saja? Ya, coba ya, Pak Tris tunjukkan di sini. Kalian nanti bisa mencari sendiri ya, apa saja. Nah, yang pertama, Pak Tris mencontohkan ya, jadi manfaat beristirahat adalah yang pertama, badan menjadi segar. Badan yang segar bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukannya ya. Jadi ketika badan kita segar, tentunya kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat gitu ya. Yang kedua, badan menjadi sehat karena istirahat akan menjaga tubuh kita tetap sehat ya. Jadi setelah sekian jam kita belajar dan juga bermain ya, maka kita wajib beristirahat ya. Tentunya ya, agar apa? Agar ketika kita beristirahat maka badan kita akan terjaga ya, agar tetap sehat begitu. Nah, kemudian yang ketiga, jadi manfaat beristirahat adalah agar tubuh tidak mudah lelah. Nah, jika kita kurang istirahat maka akan berefek buruk bagi tubuh kita ya. Nah, jadi kalian antara kegiatan dan istirahatnya harus seimbang ya. Nah, tujuannya apa? Agar tubuh kalian tetap sehat ya, tidak mudah lelah ya. Nah, karena apa? Jika kalian kurang istirahat maka akan berefek buruk bagi tubuh kita ya. Contohnya apa? Ya, mudah sakit, mudah terserang penyakit ya. Karena apa? Kekebalan tubuh kita akan menurun ketika tubuh kita istirahatnya kurang gitu ya. Seperti itu. Oleh karena itu kalian harus selalu menjaga apa? Menjaga tubuhnya dengan cara beristirahat yang teratur ya. Tapi jangan terlalu banyak istirahatnya, artinya jangan terlalu banyak tidur ya. Karena apa? Dengan semakin banyak tidur kita akan menjadi malas ya. Karena apa? Ya karena badan kita akan menjadi lemas ya ketika selalu berada di atas tempat tidur ya, sehingga beristirahat pun tidak boleh terlalu lama, artinya tidak boleh berlebihan ya. Sama ya, semuanya harus seimbang antara hak dan kewajiban, antara istirahat dan juga kegiatan kita harus seimbang gitu ya. Nah, sampai di sini apa yang bisa Pak Tris sampaikan ya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan terakhir Pak Tris berpesan agar selalu menjaga kesehatan dan selalu patuh pada orang tua kalian masing-masing di rumah ya. Nah, sampai di sini dulu apa yang Pak Tris sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya Pak Tris mohon maaf. Pak Tris akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.